parasit sudah belum tentang cacing? Belum, dokter. Belum? Belum ya? Oh, ya, ya. Ya, saya akan menyinggung sedikit aja nanti ya. Karena saya hanya dalam pengobatannya. Jadi, antelmintik ini adalah suatu obat atau obat-obat yang digunakan untuk membunuh, jadi berarti mematikan atau mengusir cacing dari dalam tubuh penderita. Mengusir berarti vermifuge ya, tidak mematikan tapi ya. Vermicide itu mematikan. Ini food salah tulisannya, F mestinya ya. Vermifuge. Syarat antelmintik itu dia dapat mencapai usus dengan absorpsi minimal. Kamu harus berpikir di sini, kok absorpsinya harus minimal? Nanti efeknya sedikit dong. Kenapa? Berpikir apa kamu di sini? Karena obat cacing ini diharapkan dia lebih aktif pada cacingnya daripada terhadap mukosa usus dari hospes definitifnya, yaitu dari manusia. Ya, jadi kalau dia kita kan mengharapkan obat itu bekerjanya untuk cacing, tidak untuk kita yang minum obat cacing itu. Jadi syarat antelmintik itu harus diabsorpsi minimal ya. Nah, bila diabsorpsi, terabsorpsi juga haruslah side effect-nya itu minimal. Dan obat cacing harus dapat digunakan per oral, harganya murah tentunya ya. Pada manusia ada dua golongan cacing ya, itu Nemathelminthes dan Platyhelminthes. Ini sedikit saya menyinggung parasitnya. Platyhelminthes itu, kalau Nemathelminthes ini adalah cacing apa istilahnya? Cacing gilik ya. Kalau Platyhelminthes itu plate, jadi cacing pipih. Dia ada dua jenis, yaitu yang Cestoda, ya, itu tapeworm ya, seperti pita gitu, Cestoda itu, dan Trematoda, itu fluk namanya ya. Trematoda ini punya penghisap ya. Kemudian jadi dia nanti akan trematoda itu menempel dengan apa di mulutnya itu, penghisapnya itu ke mukosa usus kita. Nemathelminthes itu ada dibagi, ada nematoda usus dan nematoda ekstra intestin atau jaringan ya, di luar usus, jadi jaringan. Yang nematoda usus itu ada Ascaris, Lumbricoides, Trichuris, Trichiuras, Strongylides, dan kamu bisa baca ini ya semua. Itu nematoda usus. Kemudian yang nematoda extraintestinalis atau yang namanya nematoda jaringan itu adalah Wuchereria bancrofti ya. Itu filaria, Brugia malayi juga filaria, loa itu juga filaria, dan Acanthocheilonema perstan, Acanthocheilonema, ini macam-macamnya ya, semua ini. Nah, ada ini Onchocerca volvulus, ini juga suatu nematoda. Dracunculus medinensis, Angiostrongylus, Anisakis, ini semua adalah nematoda jaringan di luar usus ya. Kemudian baru kita bicarakan obat-obatnya. Obat untuk Nemathelminthes dulu ya. Obat-obat pada infeksi nematoda usus. Ini yang di usus seperti albendazol, mebendazol, pirantel, piperazin, dan ivermectin. Obat-obat pada infeksi nematoda jaringan, albendazol, ivermectin, ya, jadi kalau tidak ada albendazol, boleh dipakai ivermectin, itu alternatifnya. Lalu doxycycline,
Lalu yang ketiga dietil karbamazin. Ini adalah untuk nematoda jaringan. Seperti kalau misalkan dietil karbamazin ini untuk apa? Filaria ya. Nanti kita akan lihat, kita bahas. Sekarang mebendazol. Ini adalah suatu antalmintik berspektrum luas. Artinya apa berspektrum luas? Itu bisa untuk cacing tambang, cambuk, kremi, cacing gelang, Strongyloides stercoralis, cacing pita ya. Namun pada cacing pita ini efeknya bervariasi. Kemudian cara kerja mebendazol. Nah, terhadap cacing mebendazol ini dia akan merusak struktur subseluler cacing, menghambat sekresi asetilkolin esterase, menghambat ambilan glukosa secara irreversibel. Ya. Kemudian bisa juga terhadap, jadi kalau dari yang terhadap cacing ini 1-3 ini menimbulkan kerusakan dari cacing itu ya. Jadi si cacing ini subselulernya rusak atau sekresi asetilkolin esterasenya rusak atau dihambat ya, maka karena asetilkolin esterase ini akan merubah asetilkolin menjadi asetil dan kolin, asetat dan kolin ya. Sehingga tidak ada lagi asetilkolinnya. Sehingga dia tidak bisa berkontraksi si cacing itu atau terjadi kelumpuhan dari otot cacingnya. Kalau menghambat ambilan glukosanya ini secara irreversibel sehingga si cacing akan kehilangan makanannya ya. Dia nggak akan mendapat glukosa lagi. Jadi dia akan mati juga. Terhadap telur ini akan mensterilkan telur dari Trichuris trichiura pada cacing tambang pada Ascaris lumbricoides. Namun ingat larva tidak dipengaruhi oleh mebendazol. Bisa sih. Farmakokinetiknya, absorpsi di usus buruk. Ya, jadi ekskresi di urin dalam bentuk utuh. Baguskah obat ini absorpsi di usus itu buruk? Berarti dia sedikit diabsorpsi. Bagus tidak? Saya tanya dulu. Halo. Saya nih kuliah sendiri atau bersama mahasiswa ya? Oh my God. Absorpsi akan meningkat bila diberikan bersama makanan berlemak. Efek samping obat. Hello, saya mau stop dulu ya. Saya kira saya memberikan kuliah di hadapan mahasiswa ya. Tapi kok saya tidak mendengar sapaan saya ini, tidak ada jawaban. Apa kita akhiri saja kuliah ini? Maaf dokter, tadi saya kurang paham mengenai untuk penyerapannya di lambung dokter. Jadi belum bisa untuk menjawab. Yang mana? Yang mana? Ya, gini dokter. Absorpsi di usus buruk? Nggih. Iya. Ya. Obat mebendazol ini dia tidak baik, tidak banyak diabsorpsi di usus. Berarti obat ini kalau pada umumnya di farmakologi kita minum obat itu berharap absorpsi obat itu terserap maksimal kan ya, sehingga biasanya diberikan sebelum makan agar tidak ada yang menghambat absorpsi dari obat tersebut, tidak ada makanan. Tetapi di sini obat ini kita harapkan justru absorpsinya harus sesedikit mungkin. Kenapa? Karena obat ini diutamakan, ditujukan untuk membunuh
cacing yang ada di usus. Jadi diharapkan sesedikit mungkin terserap oleh hospesnya, oleh si manusianya. Begitu, oke? Paham? Iya, paham dokter. Iya. Ekskresi di urinnya, dia dalam bentuk utuh dan dalam bentuk metabolit, yaitu hasil dekarboksilasi. Nah, di sini absorpsi akan meningkat bila diberikan bersama makanan yang berlemak. Sehingga kalau orang itu kita beri mebendazole, orang itu banyak makan yang berlemak-lemak, maka absorpsi obat itu akan banyak atau sedikit? Sedikit dokter. Oh, absorpsi, lihat pernyataannya. Absorpsi akan meningkat bila diberikan bersama makanan yang berlemak. Akan meningkat toh? Akan terabsorpsi banyak toh kalau orang ini banyak makan lemak. Ya kan? Oke, sehingga kamu akan mengasih informasi ke pasien, ibu atau bapak, jangan makan banyak lemak ya. Kalau minum obat cacing ini. Kenapa sih? Agar absorpsinya tidak meningkat, gitu kan? Susah kamu menangkapnya ini farmakokinetiknya, ya. Jadi kalau dia makan banyak-banyak lemak, obat itu banyak terserap oleh manusianya ini, sehingga yang tersisa kontak di usus, di lumen usus itu sedikit. Sehingga pada yang bekerja terhadap si cacing juga jadi sedikit. Efeknya, efek samping obat itu lebih banyak didapat oleh si peminum obat ini dibanding efek membasmi cacingnya, gitu. Ya, jadi absorpsi di usus itu buruk, itu sebetulnya obat cacing yang baik, karena yang kita harapkan obat itu akan berada tetap banyak di lumen usus untuk membunuh cacing, bukan terabsorpsi masuk ke darah kita, karena efek sampingnya nanti akan kita dapat. Nah, dengan cara disarankan jangan banyak makan lemak. Kenapa jangan? Jangan banyak lemak, karena akan meningkatkan absorpsi obat ini. Itu, paham? Kalau belum paham, boleh tanya. Atau kamu bisa mengutarakan pendapatmu dengan kamu pahammu itu begini, nanti kalau memang benar, saya bilang benar. Betul? Kira-kira paham? Paham, dokter. Iya. Paham dokter. Efek samping obat. Ini ada diare, sakit perut, erratic migrasi. Erratic migration pada askariasis berat. Apa itu erratic migration? Jadi orang yang kena askariasis, di ususnya banyak sekali askaris ya misalkan, maka kalau dikasih obat mebendazole ini, si cacing itu sepertinya akan mabuk ya. Jadi dia akan mencari jalan-jalan keluar. Dia akan bermigrasi, naik dia ke esophagus, naik dia ke faring, sampai dia keluar bisa ke mulut, bisa lewat hidung. Ini menjijikkan ya. Ini kalau pada askariasis berat. Ya, gitu ya. Bisa juga dia menimbulkan skin rash, gatal-gatal ya. Neutropenia, tapi reversible ya. Efek toksik sistemik itu sedikit ya. Karena kenapa? Karena absorpsinya sedikit obat ini. Kontraindikasi pada wanita hamil dan anak-anak kurang dari 2 tahun. Dosis dia tidak tergantung berat badan. Maksudnya anak-anak dan dewasa itu dosisnya sama. Tidak tergantung berat badan. Namun ada batasan pada anak umurnya ya. Jadi jangan di bawah 2 tahun.
Nah, sekarang untuk trichuriasis, ya, penyakit yang disebabkan oleh Trichuris trichiura, askariasis disebabkan cacing askaris, ankylostomiasis disebabkan oleh Ankylostoma duodenale, nekatoriasis oleh nekator, dan enterobiasis. Nah, sampai nekator, Trichuris, askaris, Ankylostoma, nekator itu dosisnya 2 kali 100 mg per hari selama 3 hari berturut-turut. Berarti pagi 200 mili, sore 200 mg. 3 hari berturut-turut. Sedangkan untuk enterobiasis ini cacing apa? Penyakit cacing apa? Ada yang tahu nggak? Enterobiasis atau nama lain oxyuris. Itu dosisnya 1 kali saja 100 mg per hari. Ya. Dan untuk Taeniasis solium itu 2 kali 100 sampai 300 mg per hari, ya. Jadi 2 kali. Pagi 100, sore 100 selama 3 sampai 4 hari. Oke. Sekarang Pyrantel-Pamoate, obat kedua. Indikasinya untuk cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi. Namanya, coba cacing gelang tuh apa nama penyakitnya? Ayo, Wildan. Cacing gelang. Cacing gelang itu nama latinnya apa sih? Izin menjawab, dokter. Oh ya, Askariasis, dokter. itu penyakitnya atau cacingnya? Penyakitnya, dokter. Penyakitnya. Kalau cacingnya, cacing gelang, namanya apa? Izin menjawab, dokter. Ya, Askaris, dokter. Askaris Askaris, lumbricoides. lumbricoides. Ya. Kalau cacing tambang, apa? Tadi Daniko. Bisa? Cacing tambang itu apa? Karena nanti kalau kamu jadi dokter, kamu melakukan pemeriksaan penunjang, ya, dengan mengambilkan feses dari penderitanya, kamu kirim ke laborat, gitu. Nanti laborat akan ngasih hasil yang ditulis bukan cacing gelang, bukan cacing tambang, bukan cacing kremi, tapi nama latinnya. Jadi kamu harus tahu. Ya, jadi hasil pemeriksaan feses pasien ini ada askaris, lumbricoides, ada ankylostoma gitu. Nah, sekarang kalau si dokternya ini tidak paham askaris itu cacing apa ya, ankylostoma itu cacing apa, kan nanti repot. Berarti kamu harus belajar lagi ya. Cacing kremi itu apa ya? Sedikit menghafal memang ya. Tapi kalau sering membaca dia itu akan bisa nyantel lah ya. Sekarang ya, jadi Pyrantel-Pamoate itu untuk 3 jenis cacing ini ya. Kalau Oxantel-Pamoate ini juga untuk Trichuris trichiura. Cara kerja Pyrantel-Pamoate. Nah, menimbulkan depolarisasi pada otot cacing dan menaikkan frekuensi impuls sehingga cacing mati dalam keadaan spastik. Kok spastik ya? Karena spastiknya ini diakibatkan terjadinya depolarisasi otot cacing. Ya. Cacingnya itu mengalami kontraksi. Jadi dia akan kaku. Ya, jadi misalkan keluar juga bisa lewat anus. Si cacing itu sudah seperti kayak kawat-kawat gitulah ya, kaku gitu. Dia menghambat cholinesterase sehingga menaikkan kontraksi otot cacing, gitu kan? Ya, cara kerja Pyrantel-Pamoate. Ya. Farmakokinetiknya absorpsi lewat usus tidak baik. Berarti obat cacing ini bagus atau tidak? Bagus, dokter. Bagus. Karena efeknya untuk hospesnya, untuk si hospes definitifnya,
Untuk si manusianya itu sedikit ya. Kita harapkan memang dia banyak berefek terhadap cacingnya. Dan ekskresi sebagian besar bersama tinja, 15% bersama urin dalam bentuk utuh dan metabolit. Efek samping obat, gangguan saluran cerna, demam, nyeri kepala. Kontraindikasi, wanita hamil dan anak-anak kurang dari 2 tahun. Ya, ingat, anak umur 3 tahun boleh dan dosisnya sama dengan dewasa karena dia tidak tergantung berat badan. Tapi kalau kurang dari 2 tahun tidak boleh. Ya, walaupun ingat, ada anak kurang dari 2 tahun tetapi berat badannya misalkan udah 20 kilo gitu ya, lebih, atau anaknya itu obes, maka itu tetap dia tidak ya. Jadi berdasarkan umur. Karena umur itu yang membuat juga kesiapan organ-organ tubuhnya. Dia walaupun dia besar tapi dia masih muda, maka organ-organ tubuhnya itu belum begitu siap. Dan hati-hati pada penyakit hati. Tidak boleh diberi bersama piperazin. Ini catatan. Kenapa? Kalau nggak boleh sesama, ini piperazin obat cacing juga. Kita akan bicarakan selanjutnya. Sediaan dan posologinya. Sirup berisi 50 mg pirantel basah. Ya. 50 mg pirantel basah per cc. Kalau bentuk tablet 125 mg dan 250 mg. Kalau saya tanya ya, per cc ini atau per mililiter itu 50 mg. Kalau tablet ada yang 125 mg, ada yang 250 mg. Berarti kalau misalkan 1 sendok takar sirup itu kan 5 mililiter atau 5 cc. Berarti kalau 1 sendok teh disebutnya CTH, itu tapi sendok teh bukan yang di rumah ya, tapi yang memang untuk obat, satu yang berisi 5 mililiter, itu berarti mengandung berapa miligram pirantel? Halo? Hayo hitung. Wildan. Siapa? Lagi yang lain. Yang mau menjawab silakan. Berapa 1 CTH-nya mengandung pirantel? Berapa miligram? Kalau 1 cc itu 50 miligram. 1 CTH 5 miligram. 5 miligram. 5 mililiter atau 5 cc. Berarti kalau kita berikan 1 CTH yang berisi 5 mililiter atau 5 cc itu mengandung 5 kali 50 miligram pirantel. Jadi sama dengan tablet yang berisi 250 miligram. Begitu, paham? Oke. Dosis tunggal. Dosis tunggal maksudnya sekali minum. Ya, kita hitung. Misalkan 10 mg per kilogram berat badan. Dapat diberi setiap saat. Ya. Jadi kalau ini pirantel ini tidak seperti yang tadi mebendazole. Kalau ini ada aturannya berdasarkan miligram berat badan. Yaitu dosis tunggal 10 mg per kilogram berat badan dan dapat diberi setiap saat maupun tidak dipengaruhi makanan dan minuman, perut kosong atau isi nggak apa-apa. Dan untuk enterobiasis, untuk cacing kremi dianjurkan mengulang dosis setelah 2 minggu. Ya, 2 minggu kemudian minum lagi. Kenapa sih? Karena enterobiasis ini sulit sekali membasminya. Dia punya siklus atau kebiasaan kalau malam hari cacing kremi itu akan keluar ke anus dan akan meletakkan
telur-telur cacingnya di sekitar anus. Dan dia akan kembali masuk ke dalam usus atau dia mengembara ke vagina. Sehingga nanti di vagina akan terjadi vaginitis. Ya. Nah, ini karena cacing. Jadi enterobiasis dianjurkan diulang setelah 2 minggu. Sedangkan untuk nekatoriasis yang berat, pemberiannya 3 hari berturut-turut. Piperazin, indikasinya juga untuk masih nematomintas merupakan obat pilihan kedua untuk askariasis dan enterobiasis. Cuma ini obat ini sekarang sudah tidak digunakan lagi ya, tapi saya cepatkan aja ya. Menghambat respon otot cacing terhadap asetilkolin sehingga paralisis otot cacing. Dia keluar cacingnya dengan peristaltik usus. Paralisis, dia lumpuh namun lembek. Beda dengan yang tadi, cacingnya spastik paralisisnya, namun keras. Tapi kalau yang ini, dia lembek. Ya, jadi itu yang berlawanan. Makanya tadi jangan diberikan bersama piperazin karena akan saling meniadakan efek. Sehingga cacingnya jadi bisa bebas merdeka gitu. Obat ini tidak perlu pencahar. Farmakokinetik absorpsi via saluran cerna baik, sebagian obat yang diserap akan mengalami metabolisme dikeluarkan lewat urin. Efek samping ya ini relatif aman. Memang obat ini namun juga ada nausea, vomiting, diare, alergi, pemberian IV, tensi akan menurun, dosis letal akan menimbulkan konvulsi dan depresi respirasi. Dia memperkuat efek kejang pada penderita epilepsi sehingga jangan obat ini diberikan pada penderita epilepsi ya karena nanti akan timbul serangan epilepsinya. Tapi karena obat ini sudah jarang dipakai, dokter sudah tidak menuliskan resepnya lagi. Kontraindikasi pada epilepsi, gangguan faal hati dan ginjal dan wanita hamil. Sediaan dan posologinya dia tablet 250, sirup 500 mg per cc, dan untuk askariasis dewasa 3,5 gram per hari, itu 2 hari berturut-turut, dosis tunggal. Ya, jadi 3,5 gram itu berarti 3.500 miligram ya per hari. Ini berapa? Berapa tablet? Kalau tablet 250 satu tablet. Jadi 3.500 miligram itu dibagi 250 miligram kali satu tablet. Itu dia harus minum 2 hari berturut-turut. Sekali minum, banyak ya obatnya. Jadi anak-anak ini 75 mg per kilogram berat badan per hari juga, tapi berturut-turut dosis tunggal ya maksimal dosis 3,5 gram. Kalau dihitung dengan berat badannya ternyata lebih dari 3,5 gram, berikan cuma 3,5 gram. Jangan sesuaikan dengan berat badannya. Gitu. Untuk enterobiasis, dosis dewasa dan anak yaitu 65 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, ini sama. Dan maksimal dosis 2,5 gram. Dosis tunggal diminumnya sekali sehari selama 7 hari dan terapi diulang sesudah 1 sampai 2 minggu. Sekarang yang ekstraintestinal nematoda. Tadi yang intestin, sekarang yang ekstraintestin. Ada penyakitnya yaitu cutaneous larva migrans atau visceral larva migrans yang disebabkan oleh Ankylostoma brasiliensis. Terapinya adalah albendazole, lalu alternatif terapinya ivermectin. Sedangkan untuk filariasis limfatik, ya, yang nanti itu berupa gejala klinisnya itu kaki gajah, ya, karena itu
si cacingnya menyumbat di saluran limfe, ya, yang disebabkan oleh Buchereria bancrofti dan Guillain-Barré. Terapinya doxycycline 6-8 minggu ditambah ivermectin. Filariasis cutaneus yang etiologinya adalah loa, terapinya ivermectin. Alternatif terapi albendazole. Trichinosis, ini penyebabnya Trichinella spiralis, terapinya albendazole plus prednisone. Alternatif terapi adalah albendazole dan prednisone. River blindness, yaitu kebutaan, ya, karena ini ada di karena sering berenang, ya, di sungai. Jadi ini onchocerca volvulus itu bisa mengenai ke mata, ya. Obatnya doxycycline dilanjut dengan ivermectin plus prednisone. Sekarang diethylcarbamazine. Ini adalah nematoda jaringan, ya. Indikasinya drug of choice untuk filariasis. Diethylcarbamazine. Cara kerjanya menyebabkan paralisis otot cacing sehingga cacing mudah disingkirkan dari tubuh hospes, dan dia merubah permukaan membran mikrofilaria sehingga mikrofilaria mudah dihancurkan oleh daya tahan tubuh hospes. Cacing dewasa, Buchereria bancrofti, Guillain-Barré dan loa itu bisa dimatikan. Namun untuk onchocerca volvulus tidak bisa dimatikan. Cara kerja filaricidal ini belum diketahui. Farmakokinetik dia cepat diabsorpsi di usus, kadar puncak dicapai 1-2 jam setelah pemberian dosis tunggal oral sebanyak 200-400. Konsentrasi efektif yaitu 0,8-1 mikrogram per mililiter. Distribusi dia merata kecuali pada jaringan lemak. Ekskresi di urin 70% dalam metabolit setelah 3 jam. Diserap juga dia oleh konjungtiva, sehingga pada pemberian topikal dia akan membunuh mikrofilaria di cairan aqueous. Efek samping obat cacing paralyzer, alergi, jadi anoreksia. Dosis untuk penderita anak-anak dewasa yang disebabkan oleh bancrofti, Guillain-Barré dan loa, dosis per oral 2 mg per kilogram berat badan dan dosis terbagi 3. Jadi setelah kita hitung 2 mg per kilogram berat badan itu ternyata berapa miligram, lalu lagi minumnya 3. Diberikan setelah makan selama 10-30 hari. Obat-obat untuk latih helmless. Diclofenac untuk tiny lagi latihan helmless itu Castoda dan memodal Castodanya adalah Taenia dan Dimenopsis dan Dimenopsis. Indikasinya di kloroform untuk saginata, polisodium dan nana serta di filofilofilm namun cara jalur diketahui. Efek samping obat ini poliurticaria berefek pencahar. Maksudnya berefek pencahar. Bila minum obat ini, jadi akan seperti dia minum obat urus obat pencahar, ya. Jadi dia akan belakang terus, terus gitu. Kontraindikasi pada penyakit bagian darah, dosis dewasa 3 kali 2-3 gram per hari, ya. Anak-anak 3 kali sampai 2 kilogram. Cara lain dosis tunggal sehari sekali minum, ya. Tapi diminum 2 hari berturut-turut, yaitu 6 gram untuk dewasa, untuk anak-anak 2 gram sampai 4 gram sekali minum dalam 2 hari berturut-turut. Nikloflamid ini indikasi obat itu untuk saginata, solium dan melanosusman. Untuk solium ini perlu diperhatikan kemungkinan terjadi hal yang di mana nikloflamid itu tidak merusak telur yang ada pada protoplasma cacing pita lainnya solium, ya, tidak merusak.
sehingga telur-telur yang masih itu akan dipasang dalam lumen khusus hospes, dan dia akan keluar si telur itu. Jadi dia akan menetas. Jadi perlu ditambah pencahar untuk mengeluarkan si telur-telurnya agar tidak semalam menjadi dewasa. Ya. Jadi pemberian pencahar ini karena untuk mengeluarkan telur yang sempat menetas ya di saluran anak kita pada mensorium. Ya. Jadi diberi pencahar 1-2 jam setelah makan obat. Untuk Saginata tidak perlu pencahar karena dia tidak sistiserkosis. Sistiserkosis itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh sistiserkosis tadi yang keluar dari cacing dewasa di dalam susu dan dia menetas menjadi sistiserkosis telur tadi. Itu hanya ada pada mensorium. Nanti kamu akan lebih diterangkan lebih jelas pada pria parasit. Beda mensorium dengan Saginata pada siklus hidupnya ya. Jadi Saginata tidak ada sistiserkosis. Ya, tidak mengalami perubahan menjadi sistiserkosis karena cacing dewasanya itu akan keluar lagi nanti lewat saluran cerna, tidak mengeluarkan sistiserkosis selama di lumen usus. Efek samping cukup aman untuk wanita hamil dan gizi buruk dan tidak mengganggu fungsi hati, ginjal, darah, dan tidak mengiritasi lambung. Obatnya apa namanya? Niclosamid. Sediaan dan posologi 4 tablet kunyah 500 mg dimakan dalam perut kosong. Jadi dikunyah dulu di mulut baru ditelan. Kalau tabletnya kunyah ya. Lalu dewasa ini tadi kamu nanti kalau menuliskan obat resepnya harus ngomong sama pasiennya jangan ditelan, tetapi dikunyah dulu baru ditelan. Jadi dihancurkannya di mulut, tidak dia hancur di lambung. Dewasa dosis tunggal 202 gram, sedangkan anak-anak lebih dari 34 kilo itu 1,5 gram dosis tunggal ya. Kalau kurang dari 34 kilo 1 gram. Praziquantel ini adalah suatu derivat brazinoisoquinolin berspektrum luas, dia efektif untuk kestoda dan trematoda, berbentuk kristal, tidak berwarna dan bersepari. Indikasi untuk obat pilihan luteiniasis dan sistosomiasis. Berarti bisa untuk tetanus, bisa untuk sistosom. Cara kerja praziquantel, dia akan menimbulkan kehilangan kalsium intraseluler cacing. Jadi aktivitas otot cacing akan meningkat, kontraksi. Terjadi kontraksi otot cacing, para cacingnya akan mati atau akan paralisis, lumpuh dalam keadaan spastik, dan cairan cacing itu akan lepas dari pembuluh venanya yang dia akan mencengkeram ya di mukosa usus, itu akan bisa lepas. Mukosa usus di vena ya, dia akan lepas. Vaku atau cara kerja kedua vakuolisasi. Vakuolisasi itu membuat terjadi rongga-rongga gitu di integumen cacingnya sehingga dia akan luntur dan hancur. Farmakokinetiknya per oral absorpsinya baik, kadar puncak dicapai 1-2 jam, metabolismenya mengalami hidroksilasi dan konjugasi. Setengahnya 1,5 jam, ekskresi lewat urin dalam 24 jam sebagian besar terutama dalam bentuk metabolit. Efek samping ringan dan sementara yaitu sakit, anorexia, ya. Drowsiness ya, ngantuk, sehingga hati-hati pada pengendara. Kontraindikasi tidak diberikan pada wanita hamil, kalaupun terpaksa harus wanita ini diberikan obat ini, tapi dia sedang menyusui, maka bayi tidak boleh disusukan selama makan obat, ya. Dan
ditambah 72 jam sesudahnya. Begitu ya. Jadi itu kalau misalkan memang dihitung untung ruginya, tapi kalau wanita hamil tidak. Tapi kalau pada wanita menyusui itu dengan cara seperti itu. Biar tidak sampai ke bayinya obat tersebut ya. Dosis praziquantel ini 10 mg untuk Xenia solisaginata dan solium, 10 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal, khusus untuk solium, untuk mengurangi tadi ya, sistiserkosis, diberi pencahar juga 2 jam setelah pengobatan. Untuk Schistosoma hematobium, Mansoni, dan Japonicum, ini dosisnya 40 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal. Dan untuk Japonicum ini 300 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal juga, yang diulang setiap 4 sampai 6 jam. Maksudnya dosis tunggal itu sehari sekali aja pemberiannya. Lalu diberikan, kalau yang ini ya, yang Japonicum ini diulang setiap 4 sampai, begini, 300 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal, tapi diulang setiap, maksudnya 300 mg ini dikali misalkan dia 50 kilo, 300 kali 50 berarti berapa miligram, itu diminum sekali minum dan diulangnya tiap 4 sampai, jadi berarti 50 kilo ya, 50 kali 300 berarti 1.500 miligram sekali minum pagi, siang, sore, malam, begitu ya. Selesai, sudah. Aduh, saya kasih apresiasi kamu yang masih bertahan di sini. Semoga bermanfaat. Saya pengen ada diskusi selama kita kuliah, sehingga kamu menghafalnya itu tidak begitu sulit. Kalau kamu mengerti dengan cara kamu bertanya pada saat saya memberikan kuliah. Tidak apa-apa, stop. Misalkan kamu ada, maaf saya mau bertanya, saya akan stop dulu kuliahnya. Nanti saya kembali lagi kuliah, gitu. Kalau misalkan kamu nanti lupa ya, kalau setelah kuliah mau nanya apa tadi, atau kalau kamu catat dulu juga boleh, ya gitu. Tapi sekarang sudah habis waktunya, hampir 3-4 menit lagi. Bagaimana? Saya harap bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan saya kalau ujian. Oke, ya. Masih ada 102 mahasiswa, tapi yang tercatat. Kamu tidur mungkin dengerinnya atau gimana, saya tidak tahu ya. Yang penting kamu ya mendengar, melihat ya. Nanti kamu tambah dengan membaca lagi ya dari sumber-sumber lain agar lebih maksimal lagi pemahamannya. Oke? Sekian saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.